Baiklah orang Australia, sebenarnya bukan hanya orang Australia. Baiklah kepada semua patriot Barat, karena berita ini seharusnya menjadi perhatian bagi kalian semua. Dan sudah saatnya kita sedikit berbangga pada diri sendiri karena keadaan sedang berubah. Segalanya berubah begitu cepat sehingga partai politik status quo tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Sekarang saya tahu karena saya mengamati Britania Raya dengan sangat cermat. Dan saya senang bahwa banyak orang Australia yang memperhatikan dan mulai mengamati Britania Raya dengan sangat cermat. Dan kita sebenarnya sedang mengalami revolusi politik di Australia yang belum pernah kita alami sebelumnya. Saya rasa belum pernah terjadi dalam sejarah, mungkin jelas tidak dalam ingatan orang yang masih hidup, tapi saya rasa memang belum pernah terjadi dalam sejarah. Kita telah dipimpin oleh dua partai politik sejak Australia menjadi federasi pada tahun 1901. One Nation, Pauline Hanson. Saya yakin Anda tahu siapa dia. Sampai baru-baru ini, dia sudah berkecimpung di dunia politik hampir 30 tahun. Oke, dia sudah berpolitik selama 30 tahun. Dan sampai tahun lalu, tingkat elektabilitasnya hanya 6%. Oke, selama 30 tahun, dia hanya di angka 6%. Dia membuat argumen nasionalis yang serupa, tapi jelas tidak ada yang memperhatikan. Kenapa? Karena tidak ada yang terdampak. Itu adalah bukti lain bahwa masyarakat kulit putih tidak rasis. Mereka tidak peduli, mereka tidak mengganggu siapapun. Mereka tidak membuat argumen rasial atau budaya sampai masalahnya benar-benar sampai ke depan pintu mereka. Dan itulah yang sedang terjadi di Australia karena kita sudah melihat apa yang terjadi di Britania Raya. Saya sudah memperingatkan orang Australia selama 5 tahun terakhir. Dan saya senang beberapa orang mulai mendengarkan. Dan lihat ini, lihat grafik ini. Angkanya langsung melonjak di sini. Sedangkan Partai Hijau entah kenapa, sekarang saya juga harus mengakui bahwa prediksi ini belum terbukti, tapi ini belum selesai. Saya punya firasat bahwa Partai Hijau juga akan mengalami lonjakan. Tapi itu mungkin tidak akan terjadi di Australia, karena kamu tahu, bagaimanapun juga, kita adalah negara yang berbeda dengan Inggris. Orang Australia lebih santai. Kita adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kita menghormati aturan hukum, tapi hanya sampai orang Australia sadar bahwa mereka tidak diperlakukan dengan adil. Jadi singkat cerita, lihat ini, lihat ini, lihat ini. Dan sekarang ini telah menjadi partai politik terbesar berdasarkan preferensi utama. Jadi biar saya tunjukkan apa artinya itu sebenarnya. Lihat ini. Kami punya berita terbaru lagi untuk Anda sekarang tentang gejolak politik besar malam ini. Sebuah jajak pendapat berita yang baru saja dirilis mengungkapkan bahwa Satu Bangsa sekarang menjadi partai paling populer di negara ini, melompati Partai Buruh dalam dukungan utama. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Tapi orang-orang ini tidak akan mengerti karena mereka sangat arogan dan menyebalkan. Ngomong-ngomong, hal baiknya adalah Anthony Albanese, Perdana Menteri kita yang mewakili Partai Buruh, seorang fanatik kiri jauh yang terbangun, komunis, sosialis, apapun sebutan Anda untuk mereka, sebenarnya dia memang sudah pasti akan jatuh karena kebijakan migrasi massalnya. Tapi dia sebenarnya mempercepat kejatuhannya sendiri dengan melanggar janji kampanye di mana dia secara spesifik mengatakan bahwa dia tidak akan mengutak-atik negatif gearing atau diskon pajak capital gain. Sekitar seminggu yang lalu mereka merilis anggaran dan dia melakukan hal yang sebaliknya. Benar-benar seperti seorang politisi sejati dan komunis, Anda tahu. Jadi dia seperti, oke, sekarang kalian harus membayar pajak capital gain dan kalian tidak bisa lagi mengklaim negatif gearing. Saya tidak tahu apakah kalian tahu tentang hal itu. Itu hanya untuk orang-orang yang punya banyak properti. Karena properti mengalami depresiasi, bukan bangunannya yang mengalami depresiasi. Jadi kamu bisa memasukkan depresiasi itu ke dalam penghasilan kena pajakmu. Jadi kalau nilai propertimu terdepresiasi, misalnya $10.000 dan penghasilanmu selalu $60.000, kamu bisa mengurangi $10.000 itu dari penghasilanmu, jadi pajakmu bisa turun. Kamu bisa melaporkan penghasilan kena pajakmu sebagai $50.000 dan kemudian kamu akan membayar pajak yang lebih sedikit. Jadi banyak orang yang sudah menggunakan cara ini. Banyak pemilik properti yang sudah memanfaatkannya, orang-orang yang punya beberapa properti. Jadi banyak orang yang marah. Itulah salah satu alasan kenapa ada reaksi balik. Dan orang-orang berkata, bukan hanya kamu membanjiri negara kami dengan para migran dari negara dunia ketiga yang menghancurkan tatanan sosial Australia seperti yang terjadi di Inggris. Dan sekarang orang Australia, mereka 2 tahun lalu mereka tidak seperti itu. Sekarang saya melihat berbagai aktivis Australia, komentator sayap kanan yang memutar video atau berita tentang apa yang terjadi di Inggris. Kasus Henry Novak, semua orang di Australia tahu tentang itu. 2 saudara muslim Manchester yang memukuli seorang petugas polisi dan kemudian salah satu dari mereka bahkan tidak dinyatakan bersalah. Peradilan 2 standar, mereka melihatnya. Setiap orang Australia tahu tentang ini. Jadi hal-hal seperti ini sedang terjadi. Itulah alasan mengapa Pauline Hanson semakin populer. Mari kita langsung ke editor politik kami, Charles Croucher di Canberra. Selamat malam, Charles. Bagaimana angka-angkanya? Selamat malam, Pete. Ini adalah survei Redbridge terbaru untuk rekan-rekan kami di Australian Financial Review yang menunjukkan One Nation memimpin semua partai untuk pertama kalinya.
Survei ini dilakukan setelah anggaran diumumkan dan menunjukkan Partai Buruh turun 3 poin. Pauline Hanson menjadi penerima manfaat dengan One Nation sekarang di angka 31. Hanya 1 dari 5 responden yang memilih koalisi di sana. Jadi dua partai ini adalah partai politik arus utama kita, oke? Partai Buruh dan koalisi, yaitu koalisi antara Partai Liberal dan Partai Nasional, yang seharusnya keduanya bersifat konservatif, tapi karena kecenderungan politik bergerak ke kiri, semuanya jadi partai berhaluan kiri. Mereka terlihat sangat kiri dan terlihat kiri tengah. Itulah sebabnya kemunculan partai politik konservatif sayap kanan yang sebenarnya menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Dan sekarang kecenderungan politik mulai bergerak kembali ke sisi kanan. Jadi saya punya wawancara singkat dengan Pauline Hanson untuk Anda. Wawancara ini dilakukan oleh Sky News kemarin atau sehari sebelumnya, saya rasa 2 hari yang lalu. Oke, dan ini adalah wawancara yang panjang. Saya mendengarkan semuanya, tapi bagian ini adalah bagian yang paling menarik yang saya yakin Anda pedulikan, terutama jika Anda bahkan berada di luar Australia. Ini menjadi bahan kontroversi beberapa bulan yang lalu ketika Anda mengatakan kepada Sherry Markson di saluran ini bahwa, kutip, bagaimana Anda bisa mengatakan kepada saya bahwa ada Muslim yang baik? Apakah Anda tetap pada pernyataan itu bahwa tidak ada Muslim yang baik saat ini? Dia tidak pernah mengatakan itu. Ini adalah contoh nyata bagaimana orang memutarbalikkan dan mengambil sesuatu di luar konteks. Saya akan membiarkan dia yang menjelaskan. Andrew, mari kita lihat dalam konteks penuh karena kita sedang membicarakan Islam radikal. Dan saya lanjut mengatakan, lalu bagaimana Anda bisa mengatakan kepada saya bahwa ada Muslim yang baik jika jihad telah diumumkan? Mari kita lihat dalam konteks penuh, baik? Daripada momen-momen menjebak, karena saya sudah muak dan lelah dengan itu. Itulah yang diinginkan orang-orang, dan ada banyak keresahan di negara ini. Dan ketika saya melihat negara-negara seperti Inggris, Kanada, Jerman, atau Prancis, mereka punya masalah besar di sana. Jadi, saya tetap pada apa yang saya katakan. Kamu mau bertaruh? 100%, persis seperti yang saya katakan padamu. Orang Australia sedang menonton, orang Australia sedang melihat ini Paris. Orang Australia sedang menonton ini bisa saja Melbourne dan Sydney. Inilah keberagaman yang memperkaya masyarakat Prancis. Ini Paris, kota romantis yang berubah menjadi kota kekacauan dan kerusuhan. Kamu tidak melihat banyak orang Prancis. Di mana orang Prancisnya? Di mana orang Prancisnya? Ini adalah eksperimen yang gagal. Multikulturalisme adalah eksperimen yang gagal dan sedang dijual kepada kita hari ini. Bahkan sekarang, hal ini dijual kepada orang Australia biasa, bahwa ini adalah sebuah pengayaan. Kamu akan diperkaya jika membiarkan orang-orang ini masuk. Jadi partai politik status quo, menteri luar negeri kita saat ini, mereka telah mengubah nada bicara mereka. Jadi mereka bilang, kamu tahu apa? Jika mereka orang Aljazair, jika mereka berperilaku seperti orang Aljazair atau Maroko atau Pakistan atau Muslim atau apapun, itu tidak masalah. Kami mencintai kalian apa adanya. Dengarkan ini. Konsep imigrasi adalah orang-orang ketika mereka datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi telah lama digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural. Dan memang seperti itulah, kita menginginkan orang-orang apa adanya mereka. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot seperti itu, di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Ya, jadi itulah yang mereka sampaikan kepada publik Australia. Tapi seperti yang saya bilang, publik Australia sudah tidak percaya lagi dengan hal ini karena mereka melihatnya sendiri. Lihat ini, lihat orang ini. Ini baru saja terjadi. Pria keluarga ini dipukuli sampai mati oleh remaja migran di Dublin. 17 Mei 2026, pria ini, Alex Coughlin, yang berusia 37 tahun, diserang oleh 2 anak laki-laki berusia 16 tahun tanpa peringatan. Pria Irlandia yang tak berdaya itu dipaksa berlutut, memohon belas kasihan saat salah satu remaja itu berulang kali memukul dan menendang kepalanya. Anak laki-laki kedua merekam penyerangan itu dengan ponselnya. Alex berteriak minta tolong, memohon agar mereka berhenti. Dia sudah menyerahkan dompet dan kartu banknya, tapi dia ragu-ragu. Dan ini bukan seperti kau tahu, para idiot gila yang terbangun itu yang bilang kepada kita, orang kulit putih juga melakukan itu. Tidak ada yang sebesar ini. Mereka tidak melakukannya, memang tidak. Dan orang Australia juga mengalami hal itu. Melbourne, kotaku, telah berubah dari salah satu kota paling layak huni di dunia selama 10 tahun berturut-turut menjadi salah satu kota paling kumuh di dunia. Tepat di depan mata kita dalam rentang waktu 5 tahun, oke? Dan siapa pelaku utamanya? Siapa orang-orang yang membakar klub malam dan tempat striptease?
Geng Timur Tengah yang menyewa pemuda Afrika untuk melakukan itu dan bukan untuk uang pemerasan. Mereka melakukannya karena mereka bilang ini haram, tinggalkan itu. Dan juga, kalau kamu tidak mau melihat itu saja, perampokan rumah biasa oleh pemuda Afrika dengan parang terjadi hampir setiap minggu. Ini dulu tidak pernah terjadi. Jadi, kamu tahu, kamu tidak bisa mengubah masyarakat secara tiba-tiba seperti itu. Tidak bisa. Ada orang-orang yang cukup tua untuk mengingat masa-masa indah dulu. Jadi itulah kenapa dia semakin populer. Larang imigrasi Muslim ke Australia. Saya ingin melarang burka, kan? Jadi, jika ada orang-orang yang datang dari negara-negara ini yang merupakan Islamis radikal dan ideologi mereka tidak cocok dengan negara kita, ya, saya akan melarangnya. Jadi, ada negara-negara tertentu yang warganya mungkin akan saya larang masuk ke Australia. Dan saya tahu pemerintah sebelumnya, mereka benar-benar sangat berhati-hati dari mana mereka membawa para migran. Mereka melakukannya dengan hati-hati. Dan biar saya kasih tahu sesuatu. Teman-teman, kalian tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Lupakan saja soal walkies atau apapun itu. Kalau kalian bilang kita masukkan Pakistan, Pakistan itu contoh yang jauh lebih baik daripada Maroko atau Suriah atau banyak negara mengerikan lainnya. Tapi saya orang Pakistan dan saya bilang masukkan Pakistan ke dalam daftar itu. Awalnya pemerintah Pakistan, mungkin pemerintah atau pejabat pemerintah, mereka mungkin akan protes dan berkata, lihat apa-apaan ini. Saya bisa bilang banyak orang Pakistan akan berkata, iya masuk akal. Karena saya tumbuh di tahun 90-an, itu hal yang normal. Dan kami tidak membenci Barat karena tidak memberi kami visa gratis. Oke. Sepanjang tahun 90-an, sepanjang masa remaja awal saya, umur 13-14 tahun, saya selalu ingin pergi ke Barat. Kamu tahu, seolah-olah Barat memanggil saya. Saya selalu merasa diri saya orang Barat. Tapi sangat sulit bagi saya untuk pergi ke sana, karena kamu dianggap migran ekonomi. Maaf, paspormu itu penting. Itu memang penting karena suatu alasan, jadi orang akan menerimanya. Saya memperhatikan bahwa orang-orang tidak terlalu heboh seperti yang dilakukan para wakil yang katanya itu. Misalnya, kasus pembunuhan Sikh di Inggris ini, saya berbicara dengan orang Sikh biasa. Mereka bilang, ya baguslah, ya masukkan saja dia ke penjara. Ya memang seharusnya begitu, itu negara mereka, hukum mereka. Itulah yang dipikirkan orang biasa. Tapi para wakil ini, seperti Yayasan Sikh atau Dewan Sikh Inggris atau apalah itu, mereka malah mengeluarkan pernyataan, tidak, kami tidak suka ini. Ini adalah serangan terhadap, diamlah, jangan biarkan, jangan marah-marah. Zaman memberikan hak istimewa kepada orang-orang, termasuk burka untuk perempuan Muslim. Zaman itu akan segera berakhir. Dan jangan merasa kasihan. Dan inilah alasan kenapa saya suka Pauline Hanson. Dia punya keberanian. Dan masyarakat Australia serta rakyat Australia merespons. Dengan satu cara yang tegas, saya akan terbuka dan jujur kepada orang-orang. Dan saya memang ingin melarang burka, karena itu tidak sesuai dengan budaya dan cara hidup kita. Dan itu seharusnya tidak dipakai di Australia. 24 negara di seluruh dunia sebenarnya sudah melarangnya. Dan kita seharusnya melakukan hal yang sama di sini. Ini adalah negara Yudeo-Kristen. Termasuk banyak negara Muslim yang telah melarang burka. Negara Kristen, atau kamu tahu nilai-nilainya. Kita punya berbagai agama di sini tentu saja. Tapi, bisakah kamu memberitahuku apakah kamu percaya pada hukum syariah? Apakah kamu percaya pada sunat perempuan? Apakah kamu percaya pada pernikahan ganda yang dibiayai oleh pembayar pajak atau pernikahan anak-anak? Sunat perempuan, mereka akan bilang, ya itu hal yang mudah, mereka mungkin bilang. Tidak, hanya suku-suku tertentu di Afrika yang melakukan itu. Meskipun dalam Muhammad ada hadis sahih yang menyebutkannya, tapi itu bukan praktik yang tersebar luas di kalangan Muslim non-Afrika. Tapi pernikahan anak. Muslim secara terbuka dengan bangga membelanya. Itu bertentangan dengan nilai-nilai kita. Ya, di Amerika kamu tahu, masih ada beberapa negara bagian yang kita bukan Amerika. Di Australia, batas usia persetujuan adalah 16 tahun, seperti 16 tahun. Kalian, orang-orang abad pertengahan, ingin menikahkan anak-anak kalian di usia 9, 8, atau 7 tahun, itu tidak cocok dengan kami. Kami tidak suka itu. Maaf, kami tidak suka itu. Tidak suka. Banyak Muslim Australia akan berkata, kami tidak melakukan itu tidak meluas, kami sudah melihatnya. Ketika jumlah kalian bertambah, apa yang terjadi? Kami sudah melihat di Inggris. Inilah dia. Ini Inggris, ini benar-benar anugerah, memang benar. Para dai Muslim, para pendakwa Muslim, mereka telah membuat pekerjaan kami jauh lebih mudah. Lihatlah itu. Saya percaya Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan beliau menggauli pernikahan pada usia 9 tahun. Saya sama sekali tidak punya masalah dengan itu. Melihat masalah dengan itu, saya tidak tertarik dengan alasan apapun. Tidak tertarik. Biarkan saya tunjukkan ini kepada Anda. Ini adalah Amerika.
Ketika ada tanda-tanda kedewasaan fisik, maka menjadi diperbolehkan bagi suami dalam hukum Islam untuk melakukan hubungan suami istri atau menggauli istrinya. Dan ini adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tahu apa itu pubertas dini? Memulai pubertas lebih awal dari biasanya. Apakah ada sesuatu dalam Islam yang mencegah, kamu tahu, seorang pria menikahi anak berusia 5 tahun yang mengalami pubertas dini? Kamu bisa mengatur pernikahan bahkan sejak bayi, tapi itu tidak berarti hubungan seksual diperbolehkan. Bisakah seorang pria menikahi anak berusia 5 tahun dan melakukan hubungan suami istri jika dia mulai mengalami pubertas dini? Jika dia mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan fisik, maka ya, itu diperbolehkan. Seperti yang saya katakan. Banyak dari kalian berpikir bahwa usia sah menikah dalam Islam adalah 9 tahun, karena Muhammad menikahi Aisyah saat dia berusia 9 tahun. Tidak, sebenarnya lebih buruk dari itu. Seperti yang dia katakan, jika dia menunjukkan tanda-tanda pubertas dan pubertas dini, yaitu menstruasi lebih awal, maka itu tidak masalah, itu dianggap sah. Atau jika ada tanda-tanda, jadi ini menjadi sesuatu yang secara biologis tidak mungkin. Karena tanda-tanda awal bisa muncul sejak usia 11 bulan. Ya, itu sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang tua. Soal pernikahan Islam, orang tua memang terlibat pada usia-usia seperti ini. Dan ketika Anda melihat, dan kita telah melihat orang tua yang mengizinkan itu. Inilah dia, lihat ini. Ini adalah budaya yang kita diminta untuk hormati dan bawa. Ini adalah Afghanistan. Pahwana merengek saat ibunya memeluknya. Ini adalah pengantinmu. Tolong jaga dia baik-baik, kata ayah Pawan. Lelaki tua itu pergi bersama seorang gadis berusia 6 tahun yang dinikahkan. Itu menjijikkan. Aku tidak bisa melihatnya, itu dia. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena dibenarkan oleh agama mereka. Syariah melindunginya. Dan kamu ingin membawa ideologi itu ke Australia? Orang Inggris bisa bilang kita telah dibohongi. Kita dibiarkan tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang kita setujui. Kita tidak punya alasan seperti itu di Australia, teman-teman. Sensus akan segera dilakukan dan kalian akan melihat jumlah mereka, populasinya, telah berlipat ganda dan akan berlipat ganda lagi dan akan berlipat ganda lagi. Kita tidak bisa mempertahankan ini kecuali kalian ingin Australia terlihat seperti ini. Apa ini? Semua orang di sini mendukung syariah, semuanya. Tidak ada satupun orang kulit putih, tidak ada satupun orang Inggris di sana, semuanya. 90% dari wanita-wanita ini memakai hijab, kalau tidak semuanya. Sebenarnya saya belum melihat satupun wanita tanpa hijab. Setiap orang, ini adalah konsentrasi pemakai hijab yang lebih tinggi daripada yang akan kamu temukan di Lahore atau Karachi atau beberapa kota modern di Pakistan. Ada konsentrasi pemakai hijab yang lebih tinggi di Barat. Kamu tahu kenapa itu terjadi? Karena Barat telah membiarkan Islam radikal berkembang. Negara-negara Muslim tahu Islam itu monster seperti apa. Jadi mereka berusaha, kamu tahu, mengatasinya. Lihat Arab Saudi, lihat Uni Emirat Arab. Kamu akan melihat perempuan Muslim di Uni Emirat Arab berjalan-jalan seperti itu. 20%. Saya tumbuh besar di Pakistan pada tahun 90-an. Saya jamin, kurang dari 5% perempuan yang kami lihat di jalanan memakai burka atau hijab seperti ini. Jadi ada sesuatu tentang Barat karena kita bilang mereka punya kebebasan beragama. Lakukan apapun yang kamu mau. Kami memberi mereka hibah untuk membangun masjid mereka. Dan apa yang mereka katakan di masjid-masjid itu, inilah yang mereka katakan di masjid-masjid itu. Dan memaksa Muslim untuk menerima nilai-nilai Inggris mereka. Sekarang, kami tidak suka budaya kalian. Kami tidak suka perjudian kalian, homoseksualitas kalian, dan perilaku promisku kalian. Bagaimana Australia berbeda? Kami memiliki semua hal ini. Yang kalian inginkan, kalian bilang ingin membawa lebih banyak orang seperti ini. Dia tidak bicara sendiri. Dia berada di sebuah masjid di Inggris dan dia hanyalah salah satu dari banyak orang. Dan hukum buatan manusia kalian. Tidak. Kami tidak suka itu. Ya, menurutku, apa yang kami miliki lebih baik. Kami akan tetap pada itu. Tidak, terima kasih. Syariah. Kami percaya itu. Lihat ini, saya punya banyak lagi. Banyak hal lain yang terjadi di seluruh dunia. Bukan hanya di Inggris. Inggris adalah contoh terburuk karena mereka paling mati-matian mengalah dibanding siapapun. Lihat ini adalah Amerika. Orang Kristen saat ini adalah penyembah berhala secara terbuka. Mereka menghina Allah dengan mengatakan bahwa Dia punya anak. Jadi keyakinanmu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, mereka menggunakan itu sebagai penistaan untuk membenarkan kebencian mereka terhadap orang Kristen dan juga Yahudi. Tapi orang Yahudi memang dibenci begitu saja.
Masalah pertama yang saya lihat di Amerika, kekristenan. Janganlah menjadikan orang Yahudi dan Kristen teman dekatmu. Inilah orang-orang yang partai buruh dan si bodoh Tony Beck itu bilang, kami tidak peduli siapa kamu, kami mencintaimu apa adanya. Jangan biarkan identitasmu menghilang. Kami mencintaimu. Inilah yang dia bawa dalam jumlah besar. Ini adalah perintah dari Allah. Mari kita ambil pelajaran ini dan ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan mereka untuk membenci segala sesuatu tentang kekufuran. Bagus untukmu, maksudnya kamu. Seperti yang bisa kamu lihat, video ini terus berlanjut tanpa henti. Saya benar-benar punya ratusan video seperti ini. Mereka mengubah estetika lingkunganmu. Mereka mengambil alih. Mereka menerapkan hukum mereka. Mereka membawa praktik mutilasi genital perempuan, pernikahan anak, pemukulan istri, burka dan nikab, serta budaya misoginis mereka. Lalu mereka membangun masjid-masjid mereka. Lalu mereka menyebarkan dan mengajarkan kebencian. Kamu mungkin bertanya, apa tujuan akhirnya? Inilah tujuan akhirnya. Ketika umat Muslim pergi dan menaklukkan negara tetangga, apa yang kita lakukan? Nabi berkata, hal pertama yang kamu lakukan adalah mengajak mereka masuk Islam. Nabi berkata, hal pertama yang kamu lakukan adalah mengajak mereka masuk Islam. Jika mereka menolak, maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar pajak. Sebagai gantinya, ketika musuh datang dan menyerang negara kalian, kalian tidak perlu berperang. Kami, kaum Muslim, yang akan melindungi kalian. Tidak boleh berperang karena mereka khawatir kalian mungkin akan mengangkat senjata melawan mereka sebagai imbalan atas pembayaran jizyah. Subhanallah, hanya untuk sedikit uang ini, iya, itu bukan jumlah yang sedikit. Itu bisa mencapai 50%. Muhammad mengenakan jizyah sebesar 50% kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan kalian menikmati duduk di rumah kalian dan di negara kalian serta menjalani hidup kalian secara normal, tapi kekuasaan ada di tangan syariah. Jadi kalian tidak membuka klub malam, kalian tidak berzina. Jika mereka menolak, maka kita harus berperang. Dan jika kami memerangi kalian, lalu kami menangkap kalian. Kalian menjadi budak kami, dan kami mengambil tanah kalian karena kalian menolak. Saya memberi kalian dua pilihan yang baik dalam 40 atau 50 tahun ke depan ketika Muslim menjadi kuat seperti seharusnya. Dalam 40 atau 50 tahun ke depan, itulah rencana mereka teman-teman. Itulah rencana mereka. Mereka secara terbuka mengumumkannya kepada kalian. Dan kita punya Tony Beck dan Anthony Albanese, Perdana Menteri terburuk. Ya Tuhan. Kamu tidak bisa cukup membenci orang-orang ini. Maaf, sebagai bagian dari pidato politik saya akan bilang, terapkan ujaran kebencianmu pada saya. Sialan kamu Tony, Anthony Albanese dan Tony Beck. Sialan, aku sudah tidak sabar. Aku akan menari saat kalian dikeluarkan dari pemerintahan. Sayangnya kita masih 2 tahun lagi. Saya belum pernah menunggu pemilu dengan cemas seperti ini seumur hidup saya. Biarkan saya menyelesaikan komentar Pauline. Apakah ini baik? Apakah kamu ingin melihat terorisme di jalanan kita? Karena inilah ideologi yang telah kita bawa ke negara ini. Saya tidak akan mundur dari hal ini. Saya tidak ingin Australia seperti Britania Raya. Lihat, mereka semua sedang menonton. Kami menonton. Kami tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengikuti saya di Twitter. Saya tidak tahu. Saya harap dia juga menonton saya. Selama minggu ini, ada salah satu anggota parlemen baru dari Australia Selatan. Oke, ini masalah yang terpisah, tapi saya rasa saya harus memutar ini. Saya akan memutar ini. Jadi, sama seperti di Inggris, Reform harus mengajukan banyak kandidat, banyak calon. Dan beberapa orang ternyata seperti, apa-apaan ini? Seperti, ada satu orang India yang hampir tidak bisa berbahasa Inggris, dan dia mencalonkan diri untuk jabatan dengan tiket Reform, membawa platform Reform. Jadi saya pikir hal seperti ini juga terjadi di sini. Jadi kita punya pemilihan sela di sini di suatu tempat. Baiklah, Farnham, saya pikir namanya bukan itu. Bukan Farnham, Farnham itu di Inggris. Bara, saya pikir. Orang yang menang dari partai One Nation, karena jelas tidak ada yang tahu siapa orang itu. Semua orang memilih Pauline dan pandangannya. Dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Dan saya mengkritik One Nation karena itu. Karena, kamu tahu, saya bukan pengurus One Nation. Saya tidak memegang jabatan apapun di One Nation. Inilah keuntungan menjadi seorang aktivis independen, jurnalis, komentator, atau apapun kamu mau sebut saya. Saya akan menegur Pauline Hanson kapanpun saya pikir dia perlu melakukan sesuatu. Dia perlu meningkatkan performanya. Jason Virgo menyampaikan pidato di parlemen. Mari kita dengarkan sebentar. Saya akan memutarkan itu untukmu, Pauline Hanson. Kepada pasangan saya Rizan, kami telah membangun kehidupan bersama. Rizan lahir di Inggris, Indonesia. Seorang Muslim
dan sekarang adalah warga Australia yang bangga. Lingkaran pertemanan terdekat kami sebagian besar terdiri dari para imigran dari Tiongkok, India, dan Filipina. Saya mencintai para migran. Sebagian besar dari mereka hanya mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi dia memberikan pernyataan berdasarkan anekdot. Saya sebenarnya ingin mengkritiknya habis-habisan, tapi mungkin inilah alasan Pauline Hanson. Apa tanggapannya? Tanggapannya sebenarnya sangat menarik. Tapi tanggapan saya adalah, yah, dia memberikan contoh seorang muslim gay yang bahkan bukan seorang muslim. Seorang muslim gay sama saja dengan mantan muslim. Bayangkan jika saya mengatakan, Haris Sultan adalah seorang migran. Itulah sebabnya mayoritas besar muslim yang datang, mereka hanya ingin hidup seperti Haris. Apa? Tidak, Haris Sultan tidak mewakili muslim. Sama seperti muslim gay itu. Seorang muslim gay yang tinggal dengan pria gay kulit putih, itu sama sekali bukan gambaran dari komunitas muslim dimanapun di dunia. Saya tidak peduli dari mana asalmu. Bahkan jika kamu dari Turki, negara muslim liberal yang sering dijadikan contoh. Jadi dia memilih, saya pasti sudah mengkritiknya habis-habisan. Saya akan bilang, kamu tahu apa? Orang ini bodoh, dia tidak tahu apa-apa. Maaf Pauline Hanson, seharusnya kamu memeriksanya dengan benar. Ini adalah pidato perdananya di parlemen. Dia mengatakan ini, saya pro-migran, saya seorang migran, saya bukan anti-migran. Tapi tidak, kami menentang migrasi massal. Tapi pesan yang dia sampaikan seolah-olah muslim itu baik-baik saja. Saya punya teman muslim gay, semua orang baik-baik saja. Tidak seperti itu. Saya baru saja menunjukkan kepadamu apa yang terjadi di Paris, apa yang terjadi di Inggris. Itu akan terjadi di Australia. Sudah mulai terjadi dalam skala tertentu di Australia. Itu akan menjadi tanggapan saya. Saya akan mengorbankannya. Saya akan memecatnya. Tapi mungkin itulah sebabnya saya bukan seorang pemimpin politik. Ini adalah respon yang sangat cerdas dari Pauline Hanson. Dengarkan dia. Dia salah satu anggota parlemen. Dia punya pacar muslim. Dan dia suka dengan para migran. Bagaimana pendapatmu tentang komentarnya? Ada perbedaan di sini. Dan saya pernah punya seorang muslim yang maju mewakili saya sebagai kandidat di daerah pemilihan Hornsby pada pemilihan negara bagian New South Wales. Dia menjalankan bisnis. Dia berpakaian seperti orang Australia pada umumnya. Dia tidak mengenakan burka penuh. Jadi memang ada perbedaan. Jadi jangan coba-coba. Ada perbedaan. Seperti saya, seorang pria berkulit coklat, oke, hidup seperti orang Australia pada umumnya. Bahkan jika saya belum mengaku sebagai mantan muslim, kebanyakan orang Australia tidak akan punya masalah dengan saya. Saya yakin kamu pernah melihat muslim yang memakai pakaian barat, dan itu tidak masalah. Australia bukan masyarakat yang rasis. Kami tidak peduli. Orang-orang tidak peduli siapa kamu. Orang-orang sekarang peduli. Orang-orang peduli dengan karaktermu. Jika kamu bersikap kesukuan, jika kamu membawa sistem nilai atau apapun itu, maka kita akan punya masalah. Dan itulah sebabnya kita sedang mengalami masalah. Seorang pria muslim gay, saya tidak tahu kenapa dia bahkan masih menjadi muslim, ini seperti gay untuk Gaza, ayam untuk KFC. Ini benar-benar konyol di banyak tingkatan. Jadi soal pria itu dan pidato yang dia berikan, saya masih marah padanya. Tapi apa maksud bagian ini? Karena kamu menggunakan istilah muslim. Dan bagaimana perasaanku tentang itu? Jason adalah seorang pria yang, kamu tahu, sangat mencintai pasangannya. Dan biarlah begitu. Apakah dia muslim, apakah dia Hindu, itu tidak masalah. Faktanya, mari kita kembali ke hal-hal mendasar. Ketika kamu memiliki para imam dan orang-orang yang menyebarkan kebencian serta memuntahkan kebencian di masjid kita dan di jalan-jalan kita, itu perbedaan yang sangat besar, Andrew. Jadi, mari kita hadapi fakta yang sebenarnya di sini. Sangat cerdik. Dia tidak mengorbankan dia. Dan dia menyampaikan poin yang sama. Lihat, ada perbedaan. Sekali lagi, muslim dan para imam serta para teroris Bondi ini. Sebagian besar tidak seperti para teroris Bondi, yaitu mereka tidak menarik pelatuk. Tapi sebagian besar, maksud saya sebagian besar, saya tidak tahu. Sulit untuk menentukan angka, tapi saya akan mengatakan sekitar 90% Muslim bersimpati pada syariah. Mereka percaya bahwa Islamofobia sedang meningkat. Mereka cenderung mengabaikan perilaku buruk umat Muslim. Dan sekarang setelah kita melihat apa yang terjadi dengan komunitas Sikh di Inggris, saya rasa itu sudah menjadi hal yang biasa. Sikh Inggris sebenarnya punya kesempatan besar untuk tidak hanya mengutuk orang itu, tapi pada saat yang sama tidak bersikap seolah-olah mereka korban. Yang mereka lakukan, mereka mengutuk insiden tersebut. Dan 4 paragraf berikutnya semuanya membahas tentang, lihat, kami sedang menjadi korban, kami sedang difitnah secara rasial, ini dan itu. Cerita sedih yang sama. Jadi menurut saya, begitulah perilaku manusia. Jadi saya tidak akan menyalahkan Sikh atau bahkan Muslim dalam hal ini. Memang begitu cara manusia diprogram untuk bertindak. Tapi satu-satunya hal aneh yang terjadi di Barat adalah orang kulit putih lupa untuk membela nilai-nilai atau cara hidup mereka. Tapi tidak lagi.
Itulah sebabnya. Itu menjelaskan kenapa partai politik seperti One Nation sedang naik daun. Karena orang kulit putih mulai berkata, tunggu dulu, umat muslim diizinkan untuk menjaga komunitas mereka dan bersatu membela hak-hak istimewa mereka. Dan mereka semua kompak. Itu terjadi meskipun mereka berperilaku sangat buruk di Inggris. Kamu tahu, setiap 2 serangan teroris, satu di antaranya, 90% orang yang ada di daftar pengawasan teror adalah muslim. Seperti, apa-apaan ini? Meskipun semua itu tetap saja dianggap kesalahan orang kulit putih. Dan orang kulit putih seperti, ya oke, kami mencintai kalian. Ya, kami inklusif, kami tidak rasis. Itu tidak akan berhasil lagi. Bahkan sekarang orang Sikh juga mulai bersikap seperti itu. Saya jadi berpikir, ayolah teman-teman. Mereka sebenarnya punya kesempatan sempurna untuk mengatakan bahwa penduduk asli marah karena banyak orang yang mengambil hak istimewa seperti burka, masjid, sholat di jalan, kirpan, membawa pisau kalian. Kami akan secara sukarela menyerahkan pisau kami hanya untuk memperkuat ikatan kami. Kamu tahu, orang Sikh yang sama ini, mereka tinggal dan bekerja di UEA di Arab Saudi, mereka tidak diizinkan memakai kirpan atau membawa pisau upacara ini. Kenapa kita mengizinkannya? Kenapa Barat harus mati-matian mengakomodasi semua orang? Kenapa? Dengan mengorbankan apa? Setiap kali kamu memberi mereka hak istimewa, apapun itu, entah itu kirpan, nikab, atau burka, apapun itu, kamu bilang, oke, tahu nggak? Kamu bisa membangun masjid di tengah, kamu bisa mengubah gereja kami menjadi masjid. Setiap kali kamu memberi mereka sesuatu, kamu kehilangan sesuatu. Itu bukan berarti tidak mempengaruhimu. Aku sudah bilang ini sebelumnya. Banyak perusahaan ayam Australia seperti Ingham, RSPCA. Ada beberapa lagi. Saya pernah membuat tweet tentang ini. Kamu tahu, kotak besar mereka ada tulisan halal. Kotak besar yang masuk ke gudang, yang datang dari gudang dan kembali ke freezer. Lalu kemasan kecil yang keluar dari kotak besar itu tidak ada tulisan halal di situ. Saya sudah tahu ini sejak lama, tapi orang-orang tidak peduli. Orang Australia tidak peduli. Tapi sekali lagi itu hanya untuk memperkuat pendapat saya bahwa kamu mungkin berpikir mereka halal, mereka menjalankan praktik halal atau apalah. Itu tidak merugikan saya. Sebenarnya itu berpengaruh karena moralitasmu, moralitas barat, membawamu pada titik di mana kamu memutuskan bahwa kita tidak akan melakukan praktik barbar. Dan kita tidak akan memperlakukan hewan seperti yang dulu kita lakukan di zaman pertengahan. Tapi karena kamu telah memutuskan untuk memberikan hak istimewa khusus kepada Muslim, kamu melepaskan salah satu nilai kamu sendiri. Kamu menginjak-injak perjuangan semua aktivis hak-hak hewan yang memaksa status quo untuk membuat hewan pingsan terlebih dahulu, lalu menyembelihnya. Tapi ketika berurusan dengan Muslim untuk memberikan mereka hak istimewa karena kamu tahu, kamu bukan rasis. Kamu bilang, kamu tahu apa? Kita akan pura-pura tidak melihat. Kita akan mengabaikan nilai-nilai kita sendiri. Hal yang sama terjadi dengan burka, hijab, nikab, tempat khusus untuk Muslim, ruang sholat. Ini sama saja. Kamu mungkin berpikir bahwa itu tidak memengaruhimu. Tapi setiap kali kamu memberikan sesuatu kepada mereka, kamu kehilangan sebagian dari dirimu. Kamu kehilangan sebagian dari peradabanmu. Lalu kamu bertanya-tanya, kenapa? Kenapa cara hidupku terancam? Ya, itu terancam karena kamu tidak pernah memperhatikan. Kamu tidak peduli. Kamu tidak peduli ketika mereka menuntut hak istimewa. Masalah kirpan ini, pisau upacara yang boleh dibawa oleh orang Sikh, itu diizinkan oleh Partai Tory di Inggris. Jadi tidak ada lagi hak istimewa teman-teman. Dan ini hari yang baik untuk Australia. Saya pikir Pauline Hanson masih bisa naik lebih tinggi lagi. One Nation juga masih bisa naik lebih tinggi lagi. Kita masih membutuhkan itu di posisi kita saat ini. Agar Pauline Hanson bisa membentuk pemerintahan, dia harus berkoalisi dengan koalisi. Tapi menurut saya, 2 tahun masih waktu yang lama. Dan pemerintahan Partai Buruh yang sosialis kiri dan woke ini, mereka akan membuat kesalahan demi kesalahan terus-menerus. Dan saya akan terkejut jika mereka bahkan mencapai 20% pada tahun 2029. Maaf, maksud saya tahun 2028.